Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jami'i ni'amihi ma dama al-lail wan nahar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tunji qailaha 'anin niran. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu ila sairil bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila daril qarar wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang sangat bahagia ini, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Di samping itu, marilah kita bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan taufik serta hidayahnya, sehingga kita bisa menyempatkan diri untuk menghadiri panggilannya yang berupa sholat Jumat seperti yang kita laksanakan saat ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan diterima dan diridhoi oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, khutbah yang akan kami sampaikan ini menerangkan keutamaan menangis. Kita sebagai kaum muslimin dianjurkan supaya bertakwa dan melihat, kita meneliti serta mengkoreksi terhadap apa yang telah kita lakukan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita sendiri, serta meningkatkan agar tidak termasuk golongan-golongan yang lupa, lalai kepada Allah, yang akhirnya Allah juga melupakan mereka semuanya. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok alias hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 dan 19. Ayat tersebut memberikan pengertian kepada kita bahwa kita diperintahkan supaya bertakwa kepada Allah dan memperhatikan apa yang telah kita lakukan untuk bekal hidup di akhirat, dan tidak boleh melupakan Allah yang menyebabkan kita lupa terhadap diri kita yang akhirnya menjadi orang yang fasik. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, jika ada seorang hamba memucat kulitnya karena Allah alias takut kepada Allah, maka gugurlah dosa-dosanya bagaikan daun kering yang rontok dari dahannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, idza kasya'ara jildul abdi min khasyatillahi ta'ala saqatat anhu dunubuhu kama tahata an syajaratil yabisati awraquha. Yang artinya, apabila kulit seorang hamba memucat karena rasa takut kepada Allah Ta'ala, maka gugurlah dosa-dosanya
Dosa-dosanya seperti rontok daun-daun dari pohon yang sudah kering. Al-Hadis. Hadis tersebut memberikan pengertian kepada kita bahwa ketakwaan seorang hamba Allah yang bisa menyebabkan kulitnya menjadi pucat karena rasa takut kepada Allah, maka akan menyebabkan dosa-dosanya terampuni, sehingga diumpamakan rontoknya daun dari pohon yang sudah kering, yang tidak satupun daun yang tersisa. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dalam sebuah kabar menerangkan, apabila telah datang hari kiamat, maka ada salah seorang hamba yang berdiri menghadap Allah Rabbul Jalil. Kemudian kitab catatannya diberikan kepadanya. Setelah dibaca, ternyata di dalamnya banyak ditemui beberapa kejelekan. Seraya dia berkata, "Wahai Tuhanku, kejelekan-kejelekan itu tidak pernah saya kerjakan." Allah menjawab dengan firman-Nya, "Sesungguhnya aku mempunyai saksi-saksi yang terpercaya." Hamba itu pun segera menoleh ke kanan dan ke kiri, namun tidak seorang saksi pun yang nampak olehnya. Dan seraya hamba itu bertanya, "Manakah saksinya?" Maka seketika itu Allah memerintahkan seluruh anggota badannya memberikan kesaksian masing-masing kepada hamba itu. Pertama, yang memberikan kesaksiannya adalah kedua telinganya, seraya berkata, "Sesungguhnya kami sudah mendengar, dia benar-benar sudah mengerjakannya." Kedua, kesaksian kedua yaitu kedua matanya. Dia berkata, "Sesungguhnya kami telah melihat dia melakukannya." Kesaksian yang ketiga yaitu lidah, dan berkata, "Aku benar-benar telah mengucapkannya." Kesaksian yang keempat, kedua tangannya dan kedua kakinya, dan berkata, "Sesungguhnya kami telah mengerjakannya." Kemudian kesaksian yang kelima yaitu kemaluannya. Kemaluannya pun berkata, "Sesungguhnya aku benar-benar telah berbuat zina." Dan akhirnya hamba itu merasa kebingungan. Dan selanjutnya Allah memberikan keputusan agar dia dibawa ke neraka. Seketika itu muncullah dari mata hamba itu yang sebelah kanan satu rambut yang sangat kecil. Mohon izin kepada Allah Ta'ala untuk berbicara. Maka Allah pun mengizinkannya, seraya rambut itu berkata, "Wahai Tuhan, bukankah engkau telah berfirman, seorang hamba yang bagaimanapun yang telah menenggelamkan sebuah rambut yang sangat kecil dari rambut-rambut matanya dengan mata air, maksudnya air matanya karena rasa takut kepadamu, maka tidak ada lain kecuali akan kami selamatkan dia dari api neraka." Allah pun berfirman, "Benar." Rambut itu pun berkata juga, "Aku bersaksi bahwa hamba yang penuh dosa ini sesungguhnya pernah pula menenggelamkan aku dengan air matanya karena rasa takut kepadamu ya Allah." Maka kemudian Allah Ta'ala memerintahkan supaya dia dibawa ke surga. Untuk selanjutnya, maka dengarkanlah seruan, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya Fulan bin Fulan benar-benar telah selamat dari api neraka karena sebuah rambut yang sangat kecil dari rambut-rambut matanya." Itulah sebagian dari keutamaan menangis karena takut kepada Allah. Mudah-mudahan kita dimudahkan menangis sehingga menenggelamkan rambut mata yang paling kecil semata-mata hanya takut kepada Allah, hingga akhirnya kita diselamatkan olehnya dari siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah,
Demikianlah khutbah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan diiringi dengan hidayah serta taufik dan hidayahnya. Amin Allahumma amin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-taibin wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.